Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ista Ameliatul Adilah, mahasiswa Institut Agama Islam Kiai Syarifuddin. Kali ini saya akan memaparkan tentang pentingnya budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu karena ia belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap bernilai, dan oleh karena itu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan sehubungan dengan masalah tersebut. Menurut Skene, budaya organisasi ini didasarkan pada suatu konsep bangunan yang memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan asumsi dasar, yang kedua, tingkatan nilai, dan yang ketiga, tingkatan artifak, yaitu sesuatu yang ditinggalkan. Tingkatan asumsi dasar itu merupakan hubungan manusia dengan apa yang ada di lingkungannya, seperti alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan nilai, merupakan nilai dalam hubungannya dengan perbuatan atau tingkah laku, dan karenanya nilai bisa diukur dengan adanya perubahan-perubahan atau dengan melalui konsensus sosial. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tingkatan artifak. Tingkatan artifak merupakan sesuatu yang bisa dilihat tetapi sulit untuk ditirukan, bisa dalam bentuk teknologi, seni, atau sesuatu yang bisa didengar. Pentingnya budaya organisasi. Setiap organisasi mengembangkan sistem nilai yang mengatur cara berperilaku dan bertindak orang-orang yang ada di dalamnya. Jelaslah bahwa budaya mengandung inti yang penting dalam mengatur perilaku anggota organisasi tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan budaya sebagai suatu pedoman yang dipakai dalam menjalankan aktivitas organisasi. Karakteristik budaya organisasi. Menurut Robin and Judge atau Robin and Coulter, mereka mengemukakan bahwa budaya organisasi memiliki 7 karakteristik. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan resiko. Yang kedua yaitu perhatian terhadap detail. Yang ketiga orientasi hasil. Yang keempat orientasi orang. Yang kelima orientasi tim. Yang keenam keagresifan. Dan yang terakhir yaitu kemantapan. Jenis-jenis budaya organisasi. Cameron dan Quinn membedakan 4 jenis budaya organisasi berdasarkan kerangka nilai bersaing, yaitu yang pertama the clan culture, yang kedua the adhocracy culture, yang ketiga the market culture, dan yang terakhir the hierarchy culture. Menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Yang pertama, pendiri menyewa dan hanya mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Yang kedua, mereka mengindoktrinasi dan mensosialisasikan karyawan ini pada cara berpikir dan perasaan mereka. Yang ketiga, perilaku pendirinya sendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi mereka dan mereka menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Ketika organisasi berhasil, kepribadian para pendiri menjadi tertanam dalam budaya. Bagaimana sih cara mempertahankan budaya yang telah tercipta? Yang pertama yaitu melalui proses seleksi karyawan. Dalam proses ini, organisasi berupaya untuk mengidentifikasi para calon-calon karyawan yang akan direkrut oleh organisasi. Yang kedua, manajemen puncak, yaitu peran yang tak kalah pentingnya dalam memelihara dan mempertahankan budaya organisasi. Tindakan dan perilaku manajemen puncak sangat berpengaruh terhadap budaya organisasi. Yang ketiga yaitu sosialisasi. Setiap karyawan baru tidak serta-merta mengerti, memahami, dan mampu beradaptasi dengan budaya organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perusahaan wajib memberikan sosialisasi
dan doktrinisasi kepada karyawan tersebut untuk dapat memahami secara detail tentang budaya organisasi dari perusahaan tersebut. Demikian pemaparan tentang pentingnya budaya organisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.